semuanya, selamat malam. Balik lagi di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber yang menarik di bidangnya didedikasikan untuk foodpreneur seluruh Indonesia. Foodies, the first F&B education platform in Indonesia. Balik lagi nih malam ini bareng saya Nadia. Hari ini kita bakalan sharing-sharing lagi ilmu tentang bisnis kuliner khususnya. Jadi buat teman-teman stay terus ya untuk 1 jam ke depan. Oke, malam ini kita bahas tentang 8 tips untuk tetap update dan relevan dalam bisnis kuliner. Bareng sama Bu Sarita Suteja yang teman-teman foodpreneur di sini udah pasti gak aneh lagi ya, udah pasti kenal deh semuanya. Kita langsung undang aja Bu Saritanya. Kita sapa yuk teman-teman foodpreneur lagi di mana, dari mana aja, dari kota mana aja. Halo. 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 Hai. Jelas nggak suaranya? Jelas. Aku jelas ya Bu ya? Jelas. Oke. Gimana, Nak? Udah. Biasanya Bu Sarita yang di atas nih jadi moderator sekarang. Gini, hari ini kita bahas tentang sesuai sama temanya ya Bu ya? Ya. 8 tips untuk tetap update dan relevan dalam bisnis kuliner. Yes. Ini tipsnya artinya mudah banget diimplementasiin tanpa harus keluar biaya, namun sangat penting untuk bisnis kita tetap relevan gitu ya Bu ya? Betul. Nah karena berhubung ada 8, kita mungkin bagi-bagi poinnya ya Bu ya biar nggak terlalu panjang. Boleh. Jadi untuk langsung aja nih tanpa buang-buang waktu, nanti komennya bakalan Nadia off dulu. Jadi nanti teman-teman yang mau nanya bisa di kolom nanya, di sini ada tanda tanya di bawah nanya. Ya. Gitu Bu. Oke. Langsung aja ya. Untuk pasti kita coba dulu untuk pembukaannya dan poin 1, poin 2 kayak gitu. Oke. Halo, selamat malam Foodpreneur Indonesia. Kali ini kan sebenarnya aku pakai akunnya @cewekpengusaha. Nah, buat teman-teman yang mau tahu cewek pengusaha itu apa, itu boleh loh misalnya masuk ke join Telegram channelnya cewek pengusaha di t.me/cewek pengusaha ya, CEWEK pengusaha, buat update ilmu dan tips untuk pebisnis cewek juga gitu. Jadi bolehlah dikepoin dulu nanti abis selesai IG live ini gitu. Oke. Hari ini sesuai temanya, sebenarnya saya pengen sharing sih sebetulnya tentang 8 tips. Jadi nanti kalau mau dicatat boleh, tapi mau didengerin ada juga boleh gitu. Nah, sebenarnya ini benar-benar tipsnya itu benar-benar nggak ada biayanya ya gitu, tapi memang harus dikerjain aja sih sama teman-teman pebisnis kuliner. Nah, biar bisa tetap update gitu. Jadi ada 8 tips dari saya. Yang pertama itu adalah yang paling sering banget dilakukan sama kita dan orang pada umumnya lah, itu adalah mantau sosmed. Nah, mantau sosmed itu kan gampang ya. Biasanya kan kita kalau misalnya bangun pagi, sebagian besar orang sih, nggak semua memang ya, tapi kalau kita bangun pagi, apa sih yang kita pertama kali pegang? Itu kan biasanya handphone ya. Gak tau tuh Nadia gitu juga nggak gitu. Kalau saya sih gitu. Gitu kan. Gitu. Ya kan? Yang dipegang handphone. Udah gitu coba inget-inget. Yang dibuka pertama kali apa sih? Kalau saya sih pertama alarm pastinya ya. Karena dimatiin dulu karena berisik kalau nggak. Nah, biasanya yang kedua itu kalau nggak grup itu sosmed biasanya. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau buat keep relevan di bisnis kuliner itu kan berarti kita harus harus cari-cari inspirasi, cari-cari update-update yang baru. Nah, mantau sosmed itu bisa macam-macam ya. Maksudnya bisa juga kita memantau akun-akun yang misalnya bukan orang penting. Jadi gimana ya? Tokoh-tokoh yang cukup terkenal lah gitu di bisnis kuliner. Misalnya nih kayak kemarin aku sih sempat mantauin misalnya akunnya Om William Wongso misalnya. Itu kan maksudnya benar-benar salah satu pakar kuliner di Indonesia gitu. Jadi kita bisa juga mantauin akun-akun pakar-pakar kuliner kah, atau misalkan chef-chef yang
lagi apa sih, beberapa chef-chef di Indonesia juga banyak yang cukup terkenal kan gitu. Atau bisa juga sebenarnya yang dipantau itu adalah influencer-influencer gitu yang terkait dengan industri kita. Misalnya nih kalau karena aku di Bandung ya gitu. Jadi kan banyak juga akun-akun sosial media yang kerjanya itu nge-reviewin makanan terus. Jadi kalau ya, tapi memang ada resikonya sih. Jadi lapar biasanya gitu. Jadi kayak misalnya nih apa kalau teman-teman mau tahu misalnya kan pasti ada yang nanya lah ya. Contohnya apa sih gitu. Misalnya nih kayak yang aku pernah diajak ngobrol juga kan sebenarnya di Foodies misalnya kayak Foodnote Stories misalnya atau dunia kuliner BDG atau makan pakai receh atau Bandung Food Society gitu kan. Jadi sebenarnya sih banyak banget ya gitu kalau misalnya mau disebutin satu-satu gitu kan banyak banget. Jadi yang teman-teman perlu lakukan itu ya pantau aja gitu si sosmed-sosmednya mereka atau bisa juga mantau selebgram-selebgram tapi yang target marketnya itu yang sesuai dengan target marketnya bisnis kuliner teman-teman. Jadi kalau misalnya target marketnya misalnya Gen Z, nah pantaunya itu adalah akun-akun sosmed selebgram-selebgramnya yang umurnya misalnya di Gen Z juga gitu. Atau misalnya kalau target marketnya mungkin ibu muda gitu ya, ibu muda atau yang udah milenial tapi sudah berkeluarga atau yang di atas itu. Nah, itu juga bisa di hunting gitu. Jadi selebgram-selebgram yang memang apa? Yang memang si akun-akunnya itu memang umurnya juga disesuaikan sama target marketnya gitu. Atau bisa juga di sosmed itu kan kalau misalnya lagi ngomong platformnya misalnya Instagram ya gitu. Instagram itu kan punya gitu, punya fitur explore. Nah, di sana juga sebetulnya bisa teman-teman cari ya kan yang bisa di apa ya? Di fitur explore itu kan juga sebetulnya dia kasih rekomendasi-rekomendasi konten-konten yang sesuai dengan apa yang sering kita cari gitu. Jadi kalau kemarin sih bercandaannya gini, jadi kamu kalau mau tahu ya gitu, mau tahu sebenarnya si apa ya ini agak pengen ketawa sih gue jadinya jahat. Jadi kalau misalnya nih punya suami atau punya pacar, kan kadang pengen tahu ya ini nih cowok nih hobinya ngikutin akun-akun seksi, cewek seksi atau mesum atau enggak. Pasti kalau ditanya, oh kagak gitu kan. Nggak mau ngaku nih. Coba deh ambil handphonenya. Coba ambil handphonenya, buka Instagramnya gitu kan, buka Instagramnya. Terus coba diklik, bukan diklik, maksudnya dipencet lah gitu si explore-nya. Coba kita lihat isinya apa aja tuh. Gitu. Tapi kalau ternyata nih, wah isinya cewek-cewek seksi semua. Nah, ketangkep lo ya, berarti ya itu hobinya. Itu hobinya, sering banget dia berarti nyari konten-konten yang cewek-cewek seksi gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Tapi menurut gue masih nggak apa-apa sih daripada dia ngelihatnya cowok seksi. Coba kan serem ya. Kan ngeri ya, masih mending cewek seksi gitu, masih normal kan, berarti sukanya cewek gitu. Nah oke. Jadi maksudnya kemudian teman-teman pebisnis kuliner juga sebetulnya gitu kalau misalnya mau dicari juga di sosmed itu kan juga di sosmed di Instagram itu kita bisa memfollow hashtag gitu. Jadi hashtag apa aja yang mungkin terkait dengan industrinya itu bisa di follow. Kenapa? Biar nanti kalau misalnya ada update terbaru, update apa yang pakai hashtag tersebut itu bisa apa ya namanya ya, bisa teman-teman bisa terpapar, apa ya, kelihatan muncul di timeline gitu kan. Jadi bisa lebih apa ya, bisa terupdate dengan sendirinya ya gitu. Oke, itu yang pertama. Jadi memantau sosmed itu kayaknya is a must ya gitu. Jadi kalau misalnya platformnya Instagram ya kita follow akun-akun yang relevan. Relevan itu artinya sesuai dengan bisnisnya, kemudian sesuai dengan target marketnya, sama jangan lupa follow juga selebgram atau misalnya influencer yang memang juga sesuai target marketnya atau sesuai dengan bisnisnya gitu. Jadi kalau lagi atau bisa juga pantau juga akun-akun sosmed yang nggak enak sih sebenarnya kalau ngomong kompetitor ya, tapi gini, tapi kalau saya pengennya ngomong teman-teman pebisnis, sesama pebisnis yang produknya mirip lah, bisa dibilang gitu. Atau bisa juga akun-akun sosmed
yang menjadi benchmark. Misalnya kalau misalnya kita industrinya misalnya kopi gitu ya, follow-lah akun-akun yang misalnya di luar negeri terkenal, yang memang ingin yang menjadi apa ya, menjadi panutan kita lah. Oh, saya pengen saya punya brand itu nanti misalnya gitu ya, kalau saya jual ayam goreng misalnya gitu kan, saya pengen suatu saat nanti kayak KFC misalnya, ya di follow KFC-nya gitu. Jadi kita bisa lihat si KFC ini ngapain aja sih gitu kan, ngapain aja, atau punya promonya seperti apa, atau cara dia berkomunikasi bagaimana, atau adaptasi tren apa sih yang sedang dia lakukan. Misalnya bikin ayam apa ya, kan pernah tuh ada ayam bumbu apa sih, coklat lah ya kan. Baru gue pas bilang, hah, coklat kayak apa ya rasanya gitu kan, ayam bumbu coklat lah. Terus nanti mungkin ya gitu, bisa jadi nanti ada gochujang kali ya gitu kan, atau bisa juga nanti ada apalah, mozzarella lah, atau misalnya nggak tahu sih, jangan-jangan kemarin kalau misalnya ada Supreme juga digeprek Supreme kali sama dia. Gitu, bisa jadi, nggak tahu kan gitu. Nah, jadi ya memang tren-tren itulah yang harus kita pantau agar bisa tetap relevan gitu kan. Atau misalnya kayak kemarin ada apa sih, ada kayak viral-viral tentang dalgona lah, itu kan sebenarnya taunya dari sosmed kan. Atau misalnya kemarin juga sempet heboh-heboh apa, Korean garlic cheese bread kan. Terus sekarang semua orang jualan itu. Nah, dia juga jualan deh kalau nggak salah. Gula. Nah, kan bener kan? Itu kan maksudnya, itu kan sebenarnya sesuatu tren yang bisa terpantau kalau kita mantengin sosial media gitu. Jadi sosial medianya yang di-follow yang relevan ya gitu. Jangan akun gosip artis lah. Gitu kan. Kayaknya kurang apa ya? Kurang cocok lah gitu kalau untuk pebisnis kuliner. Oke, yang kedua tadi yang pertama tadi mantau sosmed ya. Yang kedua itu adalah jangan lewat, bukan jangan lewat, selalu ngulik kalau ada platform baru. Maksudnya platform baru itu kan bisa macam-macam ya, bisa jadi sosial media baru, atau misalnya apa ya, contohnya kayak kemarin gitu aku dapat info gitu, oh ini ada apps baru untuk pemesanan online misalnya gitu kan, atau misalkan ada marketplace baru gitu kan. Nah, kalau aku sih tipenya itu sering banget udahlah install dulu aja lah. Install dulu, bikin akun, login, pakai gitu kan. Nah, kenapa? Karena kalau kita pakai itu kan kita punya experience-nya ya gitu. Kita punya experience-nya. Dan kalau misalnya kayak gini lah, misalnya kan dulu waktu tahun 2016 ya, 2016 atau 17 gitu kan, TikTok sempat berjaya ya. Sekarang dia berjaya lagi 2020 gitu. Tapi dulu itu kan sempat berjaya banget. Kalau ada yang teman-teman ingat, ada yang namanya Bowo Alpenlibe kan. Gitu, kalau yang ingat gitu kan. Dulu tuh ya dikata-katain alay lah dan lain-lain, tapi ternyata berapa? 7, 8, 9, 10, 3 tahun kemudian semua orang pakai TikTok. Boleh nggak sih bawa balik bilang, lu aja sekarang alay juga, ngatain gue alay dulu gitu, lu juga alay sekarang gitu. Nah, tapi kan pada saat dulu kita dengar, wah ada TikTok gitu kan, kalau apa sih, kalau kita sih sebenarnya kadang-kadang tuh, wah ada TikTok, udahlah install dulu aja, bisa nggak bisa pakainya ya install dulu aja, install kemudian ngulik gitu. Jadi ngulik tuh bikin akunnya, kemudian ini gimana sih konten-konten orang-orang ini bikinnya apa? Oh, kalau di TikTok ternyata video ada filter-filter, ada lagu, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, dicobain pakai gitu kan. Begitupun juga dulu tuh kalau teman-teman pernah ingat ya, gitu dulu kan juga ada tuh, kalau yang masih ingat ya, kalau yang masih ada, nggak tahu ini masih ingat nggak? Dulu tuh ada satu apa satu sosial media namanya Periscope, kalau pernah ingat. Ada yang ya kan, ada Periscope, terus kalau yang sampai sekarang ini masih ada Snapchat misalnya kan, yang akhirnya diadaptasi sama Instagram dalam bentuk IG Story kan, itu sebenarnya mirip banget ya gitu. Kemudian ada juga dulu, sekarang udah nggak ada, namanya Pet misalnya. Itu kan sebenarnya sosial media yang dulu baru. Nah, kalau teman-teman pengen update, nah install lah aplikasi itu. Atau misalkan ada apa ya, kayak dulu juga aplikasi Gojek, Grab itu kan juga baru dulu ya.
kalau pengen tetap update, keep relevan, menjadi yang terkini lah, paling tahu segala hal, itu ya harus willing untuk misalnya kalau ada yang baru ya di trial aja, diinstal dulu, dibuka, coba posting konten gitu. Rasanya sih teman-teman kita yang ngeliat konten kita kalau aplikasinya masih baru, rasanya pasti maklum lah, ini pasti baru mau coba-coba nih. Dan it's okay kok, itu kan it's okay ya, kita kan cobain filter lah, cobain ini, cobain itu kan sebenarnya memang apa ya, jadi pada saat nanti kita membuat konten untuk brand kita tuh paham gitu, oh ternyata ini ya yang membuat pengguna-pengguna atau konsumen-konsumen kita dengan target market tertentu yang menggunakan si platform baru ini, oh ternyata ini experience-nya gitu. Jadi pada saat kita bikin konten, bikin campaign, bikin promo, bikin strategi, itu align semuanya. Gitu. Oke, itu yang kedua, Nat. Oke. Jadi tadi kalau mau di-recap dulu sedikit. Boleh. Yang pertama tentang 8 tips ini, yang pertama itu mantau sosmed. Ya. Pakar kuliner, influencer, pokoknya yang keep relevan sama target market kita juga. Lalu yang kedua, selalu ulik kalau ada platform baru, jangan nunggu yang lain dulu baru kita. Jadi kita harus terdepan ya Bu ya. Ya. Nah, tapi sebelum lanjut, aku juga mau ngingetin teman-teman entrepreneur juga buat subscribe juga YouTube-nya Foodies, namanya Foodies Channel. Di situ ada 300 lebih video dan termasuk ini ya Bu, IG live yang kemarin-kemarin belum sempat ditonton, ada juga di sana, dan banyak juga Foodies class atau video-video lainnya yang bisa ngebantu teman-teman entrepreneur juga. Gitu Bu. Lanjut langsung tadi 1, 2, sekarang 3, 4, 5 deh Bu. Oke, langsung 3 berarti ya. Gitu. Oke, yang ketiga yang bisa dilakukan juga untuk tetap relevan dan update itu adalah subscribe atau pantengin media-media yang terkait. Misalnya nih kalau nanya ke saya ya gitu kan, saya kan bisnisnya kuliner gitu. Bisnisnya kuliner dan sebelumnya sih sempat cukup tertarik dengan dunia startup walaupun nggak berkecimpung di startup. Nah, jadi kalau saya sih sering banget mensubscribe, ada yang gratis, ada yang berbayar ya gitu. Tapi kalau ini yang gratis adalah media dari luar negeri. Ini namanya QSR Magazine. Nah, QSR Magazine ini sebetulnya platform kayak berita gitu ya, artikel-artikel isinya. Nah, dia itu selalu mengupdate berita-berita baru terkait brand-brand kuliner tapi di luar negeri gitu. Jadi apa sih kayak dulu ya, misalnya kayak saya tahu tentang apakah itu tentang Luckin Coffee, dulu itu taunya sebenarnya dari QSR. Atau misalkan McD lagi ngapain di luar negeri, itu taunya juga dari QSR ini. Jadi bisa di-subscribe aja gitu. Atau misalnya contohnya nih, ada juga beberapa yang sifatnya mungkin bukan kuliner tapi lebih ke bisnis atau dunia startup nih. Itu juga kalau pernah dengar ada yang namanya Tech in Asia. Gitu. Ada juga ya ada yang Tech in Asia, ada yang namanya Deal Street. Deal Street apa ya, saya lupa, Deal Street lah pokoknya. Ada juga yang namanya Daily Social gitu. Atau kalau yang punya apa namanya, saya nggak tahu sih ini kayaknya cuma di iOS ya gitu. Karena waktu install di HP saya kan iOS gitu. Di iOS ini di iPhone ada yang namanya Flipboard. Jadi dia tuh kayak apa ya istilahnya tuh agregator kali ya. Jadi dia nge-agregator berita-berita, kita bisa pilih channel-channelnya, nanti dia akan ngasih ke kita gitu. Jadi setiap hari tinggal di scroll-scroll aja gitu. Jadi si Flipboard ini enak sih tampilannya gitu kalau punya iOS. Atau misalnya nih, kalau misalnya mau cari-cari yang dalam negeri misalnya, itu kan juga banyak ya. Ada Kumparan, misalnya ada IDN News, ada YouTube channelnya Foodies juga kan, biar bisa update kan. Jadi apa ya, yang paling penting itu adalah kita yang harus willing untuk subscribe media-media yang terkait gitu. Kenapa? Karena kan kalau misalnya kita subscribe, begitu si medianya itu ngeluarin yang baru, artikel baru atau konten baru, itu biasanya kita ternotif kalau kita subscribe gitu. Jadi penting banget sih kalau buat aku ya. Atau misalnya kalau media berita-berita yang umum, itu kan tadi saya udah sebutin juga kan, ada Kumparan, ada IDN misalnya gitu. Atau yang apa judul-judulnya agak-agak menarik
orang untuk ngeklik itu kan misalnya ada Line Today gitu kan. Ada Line Today gitu, ada Babe kan kalau ingat. Gak tau sih ada nggak sih yang baca Babe di sini, tapi mungkin yang paling familiar Line Today ya gitu kan. Judul-judulnya suka bikin melotot, apa tuh gitu. Apa tuh. Jadi aja ngeklik gitu. Padahal kadang isinya nggak gitu-gitu amat juga. Tapi ya itu adalah update-update yang mungkin bisa dibaca. Tapi kalau misalnya mau yang update-nya seputar misalkan seputar kuliner atau seputar tech, itu yang tadi aku bilang. Kalau aku sih sering banget bacanya QSR Magazine, Tekin Asia sama Deal Street Asia. Oh, sebenarnya ada satu lagi sih yang tech itu E27. Gue juga nggak tahu kenapa nggak tahu namanya kenapa gitu, pokoknya E27 aja. Pokoknya itu. Nah, atau Daily Social juga cukup update sih biasanya. Gitu. Oke. Terus yang keempat. Yang keempat ini juga sebenarnya gampang dan tidak berbayar ya gitu. Jadi kalau teman-teman pernah familiar, ada satu fitur di Google yang namanya Google Alert. Alert, ALERT. Alert. Alert tuh apa sih? Bahasa Indonesianya apa ya Alert ya? Kayak oi gitu. Gitu kan. Nih gue kasih tahu gitu. Jadi Google Alert itu sebenarnya fungsinya gini. Kalau saya sih mantau, yang terutama banget bisa dipakai sebenarnya untuk mantau brand sendiri. Jadi kalau teman-teman punya bisnis kuliner, itu nama brandnya itu dimasukin di Google Alert. Gunanya apa? Jadi gunanya Google Alert itu gini. Jadi misalnya saya masukin nama saya Sarita Suteja misalnya gitu kan. Jadi setiap kali ada berita yang naik di pantauannya Google nih, apa sih kan kalau Google itu kan search engine ya. Ketika kita ngetik satu keyword, itu dia akan menampilkan berita-berita landing page yang isinya ada keyword yang kita ketikkan gitu ya, logika berpikirnya. Nah, jadi kalau misalnya saya masukin keyword tertentu, let's say misalnya nama saya lah Sarita Suteja. Jadi setiap kali ada berita baru, artikel baru yang ditulis oleh orang-orang yang terpantau radarnya Google, jadi Google itu ngirim notification ke email saya plus linknya. Jadi misalnya oh ya, dan itu secara fitur sebenarnya bisa dipilih ya, bisa setiap kali ada artikel yang naik via email, atau kalau saya sih biasanya nyetingnya itu sehari sekali. Kalau misalnya banyak ya gitu, gue pede banget ya. Enggak sih, nggak tiap hari juga. Jadi kalau dulu sih gini, kalau dulu waktu saya masih di manajemennya Abnormal sama Bujangan, itu saya setting tuh. Jadi kata kunci Abnormal, warung Abnormal, Abnormal Coffee Roaster sama Abnormal Coffee, terus bakso Bujangan gitu ya sama Bujangan, itu sama saya setting di Google Alert. Kan itu kalau brand sih biasanya agak banyak ya yang review ya gitu. Jadi itu biasanya kalau saya optionnya itu saya pilih jadi sehari sekali aja emailnya gitu. Jangan jadi ya, tapi terserah teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman mau misalnya setiap kali ada liputan artikel tayang mau di email ya monggo aja gitu. Tapi kalau saya dulu ngerasa kebanyakan, jadi sehari itu dia sekali meng-email itu udah banyak linknya. Nah, dari situ kita kan bisa mantau sebenarnya. Jadi misalnya apa ya? Jadi misalnya teman-teman pengen kata kuncinya misalnya ayam geprek gitu. Jadi nanti setiap artikel yang ada tulisan ayam geprek yang terpantau radarnya Google itu akan di-email ke kita linknya, link liputannya, link artikelnya, link landing page-nya itu akan di-email ke kita. Kita bisa cek. Nah, jadi penting. Atau misalnya tren kuliner atau kekinian, ya keywordnya sih bisa dipilih aja gitu ya, bisa di trial juga ya. Jadi nggak bisa kalau misalnya ngeposting nyari keyword ini pasti terkini, ya nggak tahu juga gitu. Tapi ya itu harus dicobain aja sama teman-teman semua, di setting aja Google Alert-nya gitu. Atau bisa juga buat mantau kompetitor juga bisa sebetulnya kan. Jadi misalnya gue pengen tahu nih si Pizza Hut misalnya ngapain aja, masukin aja keywordnya Pizza Hut di Google Alert. Jadi setiap kali nanti ada berita atau liputan atau artikel apa yang muncul tentang Pizza Hut, dia akan email ke kita si Google-nya gitu. Jadi itu yang keempat gitu kan. Nah, ya terus yang kelima itu kan ini sebenarnya mirip-mirip sih sama yang kedua tadi ya, tapi ini specifically jadi user aplikasi yang terkini. Jadi kalau misalnya ada aplikasi baru nih, kayak kemarin sih
sempat saya tuh ngelihat ada aplikasi Burger King misalnya gitu. Sebenarnya aplikasinya udah lama sih gitu, cuma saya yang baru tahu. Nah, saya tuh setiap kali ada yang begitu-begitu, wah install dulu aja gitu. Kenapa? Karena pengen tahu kan. Jadi kalau kita punya brand juga ya gitu. Jadi kita itu kan bisa benchmark ke Burger King misalnya. Oh kalau misalnya si Burger King itu apps-nya tuh kayak apa sih? Kita bisa merasakan user experience-nya gitu. Jadi kalau kita sebagai user, kita kan bisa tahu ya, oh uh, apa ya, pain point, nyebutnya apa ya, pain point itu kelemahan gitu. Jadi kelemahan satu aplikasi itu di mana? Misalnya kalau kita nyobain aplikasi punya orang gitu kan, kita bisa ngerasain misalkan apakah loadingnya lama, atau misalnya waktu kita login masuk ke dalam itu stepnya misalnya terlalu banyak. Nah itu kan kita bisa paham ya. Nah jadi kalau misalnya nanti suatu saat nanti brand kita pengen bikin aplikasi, kita udah tahu pain point-nya di mana. Nah hal-hal itu jangan sampai kita ulangin lagi. Jadi setelah kita ngerasain si user experience itu, kita kan jadi punya checklistnya ya gitu. Maksudnya checklist apa sih hal yang penting dan enggak penting untuk konsumen. Jadi misalnya kalau kita memposisikan sebagai konsumen, itu kan kita merasakan dengan langsung ya. Oh, berarti kalau misalnya saya mau pesan makanan, misalnya kan, kalau kita mau pesan makanan, misalnya kita pengen keywordnya itu per kategori misalnya, atau pengennya kalau kita nge-search keluar gambar-gambar, itu kan apa ya, algoritma yang harus kita tahu gitu, step-step yang harus kita paham, sehingga pada saat nanti kita mendesain apps kita, atau misalkan kita mendesain cara kita berkomunikasi sama konsumen, itu kita tidak mengulangi hal yang tidak kita sukai tadi sebagai konsumen. Karena kan kita juga sebenarnya kan sebagai konsumen juga ya, gitu kan. Jadi bisa seperti itu. Oke, terus dulu apa tadi? Nah, sama yang paling penting kalau kita sudah nyobain aplikasi-aplikasi yang baru gitu sekarang, kayak yang gua tahu kan sekarang tapi belum masuk Indonesia ini sayangnya, apa, Instagram Reels ya, itu kan mereka baru launch gitu, tapi memang belum masuk Indonesia. Kita tungguin aja. Jadi nanti begitu si Instagram Reel itu muncul gitu, jangan lupa duluan ngeposting tuh, posting aja apa aja lah gitu. Maksudnya gak usah sampai ntar dulu ya, gue mau mengkonsep dulu misalnya gitu. Ya mengkonsep is a good thing ya, maksudnya mengkonsep mah harus, kalau kita punya brand, akun brand itu memang harus terkonsep, yes gitu. Tapi jangan karena tak dulu ya saya mau mengkonsep biar bagus, biar ini, biar itu, terus seminggu aja kagak posting, udah apa ya, udah telat nantinya gitu. Jadi kita nggak bisa ikut wave pertamanya kan. Paling bagus itu, paling baik itu kalau kita kalau apalagi kalau target marketnya Gen Z ya, yang anak-anak zaman sekarang gitu. Nah, paling oke itu kan kalau misalnya kita riding the wave ya. Jadi begitu apa ya, misalnya kayak ada tren, kayak kemarin tuh gue lihat di apa, di TikTok tuh ada shoe challenge misalnya. Ya cepet-cepetan bikin shoe challenge gitu. Cepet-cepetan bikin shoe challenge. Atau yang waktu yang lalu lah, yang dulu itu kan latih challenge gitu. Ya cepet-cepetan bikin latih challenge. Jadi jangan sampai entar dulu ya, gue mau mengkonsep shoe challenge-nya gini, kelamaan kalau seminggu sebulan. Kelamaan udah bikin aja gitu. Toh kalau konten itu kan pada akhirnya juga akan berlalu ya. Tapi kan yang paling penting kalau kita bisa mengikuti tren tersebut gitu, kita itu menjadi relevan untuk target market kita karena duluan gitu. Oke, paling itu dulu. Nah, 3, 4, dan 5. Iya, betul. Wah, jadi kalau Nadia rekap dari pertama nih, biar teman-teman foodpreneur nggak lupa juga, bisa dicatat juga. Yang pertama tadi mantau sosmed, akun-akun pakar kuliner, influencer, segala macam, pokoknya yang relevan sama bisnis kita dan target market kita. Lalu yang kedua, selalu ulik kalau ada platform baru, ini khususnya mungkin kayak fiturnya ya Bu ya, apapun itu diulik. Lalu yang ketiga, subscribe atau pantengin juga media berita terupdate, mau itu dari luar negeri atau dalam negeri, itu bisa nambah wawasan kita juga. Lalu yang keempat, manfaatkan Google Alert ya. Ini nanti bakalan Google kasih remind kita buat siapa aja sih yang nulis artikel tentang kita atau tentang sesuatu yang ingin kita tahu gitu. Ya. Lalu yang kelima, jadi user aplikasi terkini. Yang tadi kalau nomor 2-nya ulik fitur, mungkin yang kelima ini adalah jadi usernya biar dapat experience-nya gitu ya. Ya. Lalu lanjut
ke tapi sebelum lanjut Bu, aku bakalan dapat kasih info lagi buat teman-teman foodpreneur Ya. bahwa nanti Foodies bakalan ada Foodies online kelas batch ke-6 itu memulai bisnis kuliner rumahan omset ratusan juta itu bareng Chandra Liang yaitu CEO dari Rasa Lokal, foundernya Express Yellow, gitu kan Chef Mama, gitu dan pengusaha kuliner yang mulainya dari garasi nanti bakalan live tanggal 29 Agustus bentar lagi, jadi jangan sampai telat. Pokoknya teman-teman foodpreneur langsung daftar aja sekarang. Oke. Lanjut Bu ke 3 terakhir 6, 7, dan 8. Silakan. 6, 7, dan 8 ya. Nah, yang ke-6 itu sebenarnya sering banget dilakukan pasti sama teman-teman pebisnis kuliner. Tapi ini saya mau sedikit highlight. Itu adalah ikutan kelas workshop, ikutan seminar gitu. Jadi kita itu tetap harus belajar memperdalam ilmu dari orang yang sudah berilmu gitu. Jadi kan biasa kalau kita dengerin workshop atau seminar itu kan biasanya pembicaranya kita bisa lihat lah ya gitu. Misalnya sebelumnya pasti pembicara oh si ini. Nah, kalau saya kadang-kadang punya kebiasaan menggoogling orang ini siapa? Orang ini siapa? Karena kenapa? Karena kan kalau apa ya? Belajar segala ilmu itu memang baik ya. Maksudnya buat saya it's okay sih kalau kita pengen belajar semua ilmu. Tapi kadang-kadang kalau kita sudah nyemplung di sebuah bisnis, apalagi bisnisnya kita jalanin day to day gitu. Kita kan pasti punya skala prioritas ya jadinya gitu. Jadi misalnya saya nih bisnisnya kuliner. Kan nggak penting juga ya kalau misalnya saya ikutan kelas workshop misalnya gitu ya. Gimana caranya ngeles piano. Kan nggak penting itu kan gitu. Jadi kalau buat saya atau misalnya bagaimana caranya melukis misalnya kan itu nggak perlu buat saya gitu tapi sebenarnya kalau dibilang baik nggak sih belajar melukis ya baik ya bagus gitu atau belajar piano bagus nggak sih ya bagus gitu tapi kalau buat saya saat ini saya tuh tidak membutuhkan si workshop belajar piano karena saya sedang bisnis kuliner tapi mungkin bagi saya akan jauh lebih berharga kalau yang saya ikuti workshopnya gitu misalnya adalah kayak kemarin saya sempat ikut gimana caranya buat buat konten yang bagus di sosial media gitu misalnya untuk F&B trik-triknya seperti apa atau misalnya poin-poinnya seperti apa atau gimana caranya bikin gimana caranya kita target FB bukan FB apa sih IG promoted content apa bedanya IG promoted content saya sama IG promoted post sama FB Ads Manager. Nah tuh susah kan? Susah kan? Bedanya apa gitu kan? Bingung juga ya. Dan masalahnya dua-duanya tools itu dipakai untuk sama-sama bikin iklan IG loh. Walaupun namanya FB Ads Manager gitu. Tapi kan hal itu to be honest ya, saya baru tahu gitu. Oh ternyata teknisnya ternyata si iklan IG itu bisa dipasang dari dua platform tersebut, bisa dari IG promoted post atau dari FB Ads Manager. Nah, to be honest saya baru tahu gitu. Jadi, oh ternyata begitu ya. Oh, terus bedanya apa? Nah, itu kan sebenarnya adalah hal-hal yang saya pelajari dari orang yang ngerti, dari orang yang udah pernah pasang dan dia punya pengalaman gitu. Atau misalnya kita pengen belajar misalnya gimana sih cara bikin marketing kalender misalnya kayak kemarin ya. Kalau pernah lihat ada juga deh kalau nggak salah kelasnya kan di Foodies Channel, seingat saya ya Foodies YouTube Foodies itu kan dibawain nama Stephanie misalnya. Itu kan sebenarnya satu hal yang marketing kalender apa pula itu gitu. Misalnya kalau kita nggak pernah tahu, benar-benar, bolah apaan itu dengar aja baru pernah gitu. Tapi kan ternyata tools ini berguna untuk apa? Untuk ngeplot dalam setahun itu kita mau ngapain misalnya. Jadi nggak jadi pebisnis kuliner kan nggak misalnya gini. Oh, bulan depan bulan apa ya? Oh, Agustus. Terus udah tanggal mana? Udah tanggal 10 nih. Terus baru sadar. Iya ya, seminggu lagi 17-an ya. Yuk kita kumpulin. Sok 17 mau promo apa. Jadi disusunnya itu nggak mendadak, nggak ad hoc gitu. Tapi dari akhir tahun, misalnya dari akhir tahun lalu lah, akhir tahun 2019, itu kita sudah susun satu campaign setahun penuh,
marketing kalender. Jadi dari Januari sampai Desember 2020 itu harusnya kita udah tahu mau ngapain. Gitu. Jadi kan karena kan sebenarnya ada tren yang berulang ya, maksudnya ada beberapa occasion yang selalu berulang tiap tahun dan besar, misalnya kayak apakah itu Idul Fitri, apakah itu bulan Ramadan, apakah itu Natal dan Tahun Baru, itu kan selalu terulang sepanjang tahun, kan selalu nggak mungkin tiba-tiba tahun depan nggak ada Natal, kan nggak mungkin. Tapi pasti hadir itu tahun baru, kan nggak mungkin nggak ada gitu tahun baru tahun depan, kan nggak mungkin. Nah itu kan sebenarnya adalah ilmu-ilmu yang harus kita plot dari sekarang, kita mau ngapain. Atau misalnya kalau bisnis kita kuliner, itu kan sebenarnya kita harus mengeluarkan misalkan produk baru setiap 3 bulan atau 4 bulan sekali. Nah itu ada beberapa platform-platformnya juga. Misalnya, produk ini adalah new product launch aja, atau ada yang namanya fourth flavor. Nah, hal-hal seperti itu kan benar-benar detail dan harus tahu sebenarnya sebagai pebisnis kuliner. Nah, hal-hal seperti itu bisa kita dapatkan kan sebenarnya kalau kita rajin ikutan workshop atau ikutan sharing gitu. Ikutan sharing dari orang-orang yang memang sudah melakukan atau memang sudah lebih ahli. Bisa jadi lebih ahli ya, misalkan pakar atau misalkan pengusaha kuliner yang skalanya udah misalnya nasional atau global, misalnya itu kan benar-benar orang-orang yang pastinya udah lebih berpengalaman dari kita. Nah, kita belajarlah sama mereka, ikutan workshop gitu kan. Jadi memperdalam ilmu itu dari orang yang sudah berilmu. Nah, caranya juga macam-macam kan ya, maksudnya workshop itu kan kalau sekarang mungkin masih ada sisa-sisa kita pandemik ya. Kalau saya sih masih belum berani keluar gitu. Kalau dulu mungkin kita sering ikut workshop yang offline, yang gathering lah sifatnya, ketemu gitu kan, ketemu. Nah, sebenarnya kalau sekarang justru sejak kita PSBB kemarin dan sekarang kan udah AKB ya namanya ya gitu. Nah, itu kan sebenarnya banyak banget workshop sharing-sharing yang sebenarnya tidak berbayar juga. Kalaupun berbayar biasanya nggak terlalu tinggi sih harganya setahu saya. Jadi worth lah gitu, worth lah kita spending waktu sama pikiran kita untuk diisi gitu. Jadi kalau misalnya udah selesai ikut workshop pun, itu kan catatannya bisa banyak tuh gitu. Nah, langsung diimplement ke usaha bisnisnya masing-masing. Nah, terus lanjut lagi, ini juga sebenarnya agak cukup related lah sama yang sebelumnya. Itu adalah yang nomor 7, itu adalah kalau dapat kesempatan ya, ini bisa ngobrol-ngobrol sama pakarnya. Pakar tuh maksudnya jadi mungkin orang-orang yang memang sudah lebih ahli atau sudah memiliki pengalaman sebelumnya. Kenapa? Jadi kita bisa belajar banyak dari orang itu. Kayak saya sih waktu itu saya pernah nih ketemu dengan kan saya kan banyaknya dulu kan berkecimpungnya di dunia PR ya gitu. Jadi maksudnya public relation. To be honest, sayanya sendiri secara background pendidikan itu saya nggak pernah belajar formal yang namanya public relation atau public speaking gitu. Jadi benar-benar learning by doing. Nah, jadi waktu saya dulu mimpin korkomnya CRP Group gitu kan, banyak hal yang saya lakukan memang learning by doing, kemudian baca literatur aja sebenarnya gitu, baca banyak hal, banyak bergaul gitu sama teman-teman yang mungkin juga PR gitu. Nah, waktu itu saya beruntung banget sebenarnya ketemu sama salah satu orang yang dulunya itu di balik PR-nya Unilever, tapi beliau kayaknya sekarang udah nggak di Unilever ya. Jadi namanya Pak Bambang Sumaryanto. Sekarang ada kalau nggak salah pernah menjabat Dewan Periklanan Indonesia. Kalau nggak salah ya saya. Nah, seperti kayak Pak Bambang ini, saya ketemu dia, langsung saya minta tanya dengan baik-baik. Tapi ya, saya setelah kenalan, setelah ngobrol, saya tanya, Pak, bersedia nggak Pak kalau saya pengen ngobrol-ngobrol Pak gitu kan. Oh, dan beliau bersedia. Nah, pada saat sesi saya ngobrol sama Pak Babang itu saya tanya semua hal gitu, baik dari sisi teoritikal mungkin ya gitu, teoritikal apakah teoritikal itu ketika diimplementasikan dalam pekerjaan sehari-hari gitu, itu relevan atau enggak, atau misalnya ada nggak sih Pak beberapa contoh kasus atau wisdom di public relation yang pernah Bapak alami, gimana cara kita handling krisis misalnya kalau di dunia PR itu kan paling menegangkan, paling menyeramkan itu ketika brand kita kena krisis. Krisis itu artinya misalkan kena
apa sih expose negatif itu kan benar-benar bikin stres ya gitu. Seorang PR itu paling takut itu sebenarnya kan, paling takut ketika brandnya itu terkena kasus yang negatif. Nah, saya tanya banyak best practice dari beliau gitu. Maksudnya Pak, ini kalau kasusnya kayak gini baiknya gimana gitu. Atau yang sering banget nih, yang sering banget ditanya sebenarnya sama teman-teman. Pertanyaan saya juga sih dulu adalah gini, Pak, kalau misalnya ada pertanyaan gitu kan, tapi sebenarnya saya nggak mau jawab pertanyaan itu, gitu kan. Itu gimana nyiasatin ya Pak gitu. Maksudnya kan kita juga nggak mau ngomongnya kan, misalnya ditanya sesuatu gitu terus enggak, saya nggak mau jawab. Kan nggak mungkin ngomong gitu ya sama orang kan. Nggak enak banget gitu. Saya nggak mau jawab aja pokoknya kan nggak enak ya. Kan apa, kalau kita, maksudnya kalau sebagai public figure aja kan kalau gitu akhirnya jadi dibully kan biasanya. Apa kalau, iya kan, karena nggak baik sebenarnya jawab gitu. Jadi harus ada trik-trik tertentu yang membuat kita itu sebenarnya kita itu menjawab tapi tidak menjawabnya tuh poin itu dengan detail atau misalnya menolaknya bisa juga dengan halus ya dengan beberapa argumen yang mungkin bisa diterima dengan baik. Nah, trik-trik seperti itu kan hanya bisa dipelajari kalau kita ketemu sama orang-orang yang memang sudah duluan gitu, yang sudah berpengalaman gitu. Kebetulan waktu itu beliau pengalamannya emang cukup banyak gitu. Atau apa bisa juga punya kesempatan misalkan ngobrol-ngobrol dengan pebisnis yang mungkin apa ya, saya dulu sempat punya juga kesempatan ketemu dengan foundernya Gunung Sewu misalnya. Itu kan benar-benar kayaknya di luar jangkauan banget sih gitu. Tapi ketika dapat satu kesempatan itu luar biasa ya gitu. Jadi banyak wisdom-wisdom yang bisa kita pelajari sebetulnya dari uh, orang-orang yang memang sudah berilmu dan mungkin sudah melakukan itu sekian tahun. Jadi best practice-nya seperti itu. Mereka bisa cerita lah gitu dari sisi pengalaman mereka, knowledge mereka menghandling apa menghandling apakah itu misalnya krisis, apakah itu misalnya kasus-kasus tertentu yang apa ya, misalnya kayak dulu kan waktu Krismon 97 kan kalau misalnya pebisnisnya udah sangat nasional dan global, tentunya dia sudah melewati hal itu. Nah, best practice itu yang bisa kita dapetin. Tapi kalau memang ketemunya misalnya nggak harus satu satu topik problem yang sangat nasional juga sebenarnya nggak harus sih. Jadi misalnya sesimpel inilah, misalnya nih saya ketemu temen baru lah gitu, orang baru. Oh ternyata dia itu misalnya videografer misalnya seperti itu ya. Nah saya sih selalu mencoba untuk mencari kekuatan dianya apa gitu dan apa relevansinya dengan kasus saya saat ini gitu. Jadi betul-betul kita selalu bisa menggali relevansi orang lain itu, apalagi kalau orang itu udah berilmu ya gitu, punya satu latar belakang apa praktisi di sebuah bidang, pastinya dia punya sesuatu sih untuk kita pelajari gitu, yang apa ya, yang pokoknya apapun yang sudah dilakukan orang itu dalam konteks bisnis apalagi ya gitu, itu pastinya selalu ada hal-hal apa ya, kalau saya bilang selalu ada hal baru atau poin-poin baru yang kita nggak tahu dan orang lain lebih ngerti daripada kita. Jadi penting banget untuk nyari temen, kenalan, atau misalnya dapat punya tokoh yang apa ya, jadi panutan gitu. Nah itu tuh sebetulnya akan sangat berguna banget kalau kita dapat kesempatan ngobrol misalnya dengan orang tersebut, kemudian kita ya kita gali aja gitu, gali, tapi bukan berarti korek-korek ya. Maksudnya korek-koreknya itu in a good way lah gitu, jangan sampai bikin kesal juga gitu kan, ngorek-ngorek rahasia orang ngomong-ngomong tapi lu maksa-maksa kan jadi sebel ya bawaannya gitu. Nah ya itu yang ketujuh, ngobrol-ngobrol sama pakar misalnya. Nah yang kedelapan, yang terakhir banget, nah ini yang juga sebenarnya harusnya itu dilakukan secara rutin, harus rutin bahkan saya bilang, itu adalah ngobrol-ngobrol sama konsumen kita gitu, sama konsumen kita, karena kan apa yang relevan untuk konsumen kita ya kita tanyanya sama dia dong. Apa sih yang membuat kamu datang dan misalnya membeli, atau experience apa sih yang kamu suka dari produk saya misalnya, atau experience apa yang kamu suka dari produknya kompetitor, let's say seperti itu. Jadi kita bisa pelajari, kita bisa hal-hal yang baik misalnya hal-hal yang dia suka itu bisa kita replicable, kita ulang. Tapi hal-hal yang mungkin menjadi pain point gitu buat dia, saya nggak suka ini nih misalnya, saya nggak suka dijutekin misalnya gitu. Nah itu perlahan-lahan kita coba minimalisir atau hilangkan gitu. Jadi ngobrol sama konsumen itu juga
bisa macam-macam ya bentuknya. Maksudnya ada bisa misalnya ngobrolnya di sosmed misalnya gitu. Itu juga bisa itu via DM atau via komen yang di wall, kan suka banyak ya komen di wall. Atau bisa juga misalnya kita ngobrolnya itu pakai polling, let's say, atau misalnya pakai stories, kan macam-macam ya gitu via sosmednya. Atau kalau misalnya platformnya misalnya Twitter, itu lebih enak lagi, lebih gampang, nggak usah banyak-banyak mikir gitu kan. Atau di Facebook juga bisa kan, Facebook juga kalau nggak salah ada DM-nya ya gitu. Atau bisa juga apa, bikin kayak semacam FGD kali ya, focus group discussion, misalkan undang aja sekitar 5 atau 10 konsumen kita gitu. 5 lah, jangan banyak-banyak, sekarang lagi ini kan apa, social distancing. 5 misalnya. 5 konsumen terpilih kita, misalnya kita undang mereka ke outlet gitu, ke tempat makan, kemudian kita traktir aja mereka, kita traktir, kemudian nanti kita tanya-tanya deh gitu, tanya-tanyanya dalam konteksnya ngobrol santai gitu, jadi jangan kayak neror gitu kan, lagi interview nih gitu. Jadi misalnya lebih ke disusun dulu tapi ya pertanyaan yang mau kita tanyain apa. Jadi konteksnya itu adalah ngobrol santai. Kalau misalnya kita sebagai pebisnis kuliah mungkin gitu kan umurnya udah agak senior gitu kan. Sehingga anak-anak ini nanti kalau ngelihat kita, ih ditanya om-om, takut gitu kan. Nah, bisa juga disiasatinya dengan cara kita bisa hire lah beberapa anak-anak magang, mungkin ya anak-anak magang yang memang usianya itu seusia lah gitu dengan target market kita. Asal kita bekali mereka dengan pertanyaan, bekali mereka dengan pertanyaan dan data apa yang kita ingin collect dari anak-anak itu. Karena biasanya kalau kita bicara dengan apa ya, bisa dibilang dengan media lah, kalau saya bilang media yang sesuai kan, kalau misalnya Nadia pasti kan lebih terbuka ngobrol sama temen lah ya dibanding sama misalnya sama neneknya gitu kan, atau sama orang yang umurnya jauh lebih tua, ibu-ibu umur 60 gitu, tiba-tiba jangan ibu-ibu lah, oh misalnya bapak-bapak gitu kan umur 60 tahun, dek ada juga takut, ini mau ngapain gitu kan, udah gitu nanya-nanya lagi, kamu sukanya apa? Ih, serem. Kamu suka makan apa? Nanti om traktir deh. Ih, takut tuh. Tapi kan kalau misalnya nanyanya, misalnya seumur Nadia juga gitu kan. Mau cowok pun kalau ganteng mah pasti jawab lah ya. Kalau cowok gitu kan. Cowok tapi seumur, kita ini yuk, kita ngobrol-ngobrol lu di mana? Di itu tuh di kafe sebelah gitu kan. Sama siapa aja? Oh, nanti bertiga kok, kita berempat lah ngobrol-ngobrol gitu. Pasti kan akan lebih nyaman gitu, lebih nyaman. Jadi ketika ditanya juga lebih apa ya? Insight-nya itu info-infonya itu akan lebih mengalir, lebih jujur lah minimal. Kan kalau misalnya nanyanya umurnya udah 50 tahun, kan kita jadi was-was ya. Maksudnya ada rasa tidak nyaman juga gitu. Gue ditanya tante-tante kan. Gue ditanya sama ibu-ibu nih mau ngapain dia gitu kan. Ada lah, pasti ada rasa kurang nyaman ketika kita bicara dengan apa ya? Kalau saya suka nyebutnya tidak dengan bahasa yang sama, tidak satu frekuensi gitu. Jadi dia mah mungkin udah banyak ngomonginnya mungkin ya, cerita tentang bumbu dapur, tentang anak gua sekolah gua lagi pusing ini, apa belajar online di rumah. Kan jauh berbeda dengan anak yang lagi kuliah sekarang. Kalau kuliah sekarang kan problemnya gue stres kuliah, stres nilai gue nggak bagus, lagi pengen eksis aja, ngapain, ngupi-ngupi sama teman gitu kan. Ngupi-ngupinya di mana? Di cafe outdoor yang instagramable. Kan itu ya problemnya mereka. Itu akan jauh berbeda ketika kita ngobrol sama apa sih, emak-emak yang sekarang tuh lagi stres. Kenapa? Karena belajar online anaknya harus ditemenin, kalau nggak kabur-kaburan gitu. Problemnya lain gitu. Jadi ketika problemnya lain, otomatis cara dia menyampaikan pertanyaan, cara dia mencoba menggali kebutuhannya si Gen Z inilah ya, bisa dibilang Gen Z ini, itu akan jauh berbeda. Cara dia bicara, cara dia apa ya, misalkan lagi ngomongin tentang idolanya lah misalnya gitu kan, itu udah pasti totally different, totally different. Jangan-jangan orang tua itu belum tentu tahu gitu kan apa artis-artis selebgram yang lagi terkenal di TikTok misalnya, artis-artis selebgram yang wirawiri di timelinenya anak-anak Gen Z ini belum tentu ngerti. Atau misalnya kayak istilah apa sih, gila enak banget, mau mati rasanya, nggak ngerti kan?
lu serius amat ngomong mau mati, padahal itu kan diucapin keluar gitu aja sih dari mulut anak-anak zaman sekarang kan gitu. Apa sih, mau mati, mau nangis gitu kan. Tapi kan kalau misalnya orang tua yang denger, hus, gak boleh ngomong gitu kan, gak boleh ngomong gitu Pak Mali gitu kan. Tapi kan gak gitu gitu. Jadi memang apa ya, atau misalnya bisa juga dengan cara bukan ngumpulin offline ya, jadi misalnya bisa juga dengan cara bikin ngobrol grup Telegram kah, kan kalau nggak salah Foodies juga punya ya gitu, sebenarnya kan itu kumpulan apa bisnis kuliner. Nah bisa juga bikin fokus grup lah, misalnya ngobrol-ngobrolnya itu juga bisa di grup Telegram, atau misalnya bisa juga pakai Zoom, misalnya sekian orang terpilih itu nanti kita akan undang Zoom, bisa lah misalnya kasih voucher ke, kasih apa, traktir makan ke, itu kan sebenarnya adalah biaya survei, menurut saya sih sangat murah sekali ya untuk pebisnis kuliner. Toh yang kita keluarkan juga sebenarnya quote on quote, selain kita ngasih gift gitu kan, gift tuh hadiah buat anak-anak ini, kita juga memberikan mereka sebenarnya adalah produk sampling gitu. Oh ini yang kita kasih kan sebenarnya produk kita kan Pak, ya jangan beliin produk orang lain ya maksudnya, tapi yang pasti kan produk kita kan. Nah itu kan juga sebenarnya bisa produk sampling. Bisa juga pada saat kita sedang ingin keluarkan produk baru misalnya, nah itu juga kita bisa jadikan mereka itu adalah tester pertama gitu. Jadi bisa dengan kamu kepilih nih sebagai 5 orang pertama yang berkesempatan untuk mencicipi produk kita pertama kali misalnya. Jadi it's something special gitu. Jadi berikan kespesialan itu untuk mereka gitu. Jadi dan pada saat mereka mencicipi itu kita harus tanya. Maksudnya tanya itu dari sisi detailsnya ya. Jadi let's say apakah tampilannya itu tempting atau enggak. Kalau misalnya dijual dengan harga sekian, kira-kira kamu akan beli atau enggak? Kemudian rasanya itu menurut kamu gimana? Karena kan kalau rasa ngomong enak gak enak itu kan relatif ya gitu. Tapi kalau kalau lima-limanya bilang gak enak itu berarti mutlak sih gak enak gitu kan. Tapi kalau misalnya satu orang bilang gak enak, misalnya 4-nya bilang suka, bisa jadi itu selera. Itu harus di cross check ulang gitu kan. Jadi intinya kita harus menggali informasi-informasi penting itu justru dari konsumen kita gitu. Kenapa? Karena kan mereka itu kan adalah sampling atau representasi kecil untuk keseluruhan target market kita gitu. Jadi memang apa ya? Jadi kita harus bangun apa ya, ngobrol dengan mereka itu justru untuk cari tahu kira-kira, dan bisa juga bertanya kepada mereka kan, bukan hanya yang related to produk, tapi bisa juga sekarang lagi trennya apa, atau segampang kita dengerin aja mereka kalau lagi ngobrol, mereka ngobrolin apa sih gitu kan. Tren apa yang sedang booming sekarang, apakah itu bisa jadi makanan, apakah itu bisa juga musik, film, idol gitu kan. Idolnya itu bisa K-pop, bisa J-pop, bisa Indonesia, bisa Western, kan macam-macam ya gitu kan. Atau bisa juga bentuknya itu mungkin animasi, kan macam-macam banget gitu. Nah, hal-hal seperti itu bisa kita harus tangkap gitu dari konsumen, sehingga kita bisa membuat perencanaan ke depannya lagi kita harus ngapain. Atau sesimpel kita riding the wave aja, mereka lagi trennya apa, kita ikutin gitu. Jadi itu yang bisa membuat kita keep relevan lah. Oke. Udah 8 ya Bu ya? Ya. Gak kerasa banget. 8. Jadi kalau aku recap lagi nih semuanya, 8 tips untuk tetap update dan relevan dalam bisnis kuliner tadi. Yang pertama, selalu pantau sosmednya, akun-akun yang sesuai dengan target market kita, pakar kuliner, influencer, segalanya untuk tetap update. Lalu yang kedua, selalu ulik kalau ada platform baru, terutama di fitur, di kegunaan-kegunaan si platform itu. Lalu yang ketiga, subscribe dan pantengin juga media-media berita agar terupdate dari dalam dan luar negeri. Lalu yang keempat, manfaatkan juga Google Alert. Kelima, jadi user aplikasinya yang terkini. Tadi kan kalau yang nomor 2 fiturnya nih, yang kelima ini jadi usernya untuk kita dapetin experience-nya. Yang keenam, ikutan kelas atau workshop, seminar, offline, online, karena tetap update ilmu ke orang-orang yang berilmu juga, yang ahli di bidangnya, betul ya Bu ya? Yang keenam, tetap cari teman, kenalan untuk ngobrol-ngobrol, sharing tentang apapun itu dengan orang yang lebih ahli atau mungkin yang lebih berpengalaman dari kita, untuk kita
serap ilmunya. Lalu yang terakhir ngobrol sama konsumen kita, ini baik offline, online, apalagi kalau online banyak banget platformnya yang bisa kita gunain gitu kan. Salah satunya Telegram. Nah kayak Foodies juga sekarang punya Telegram nih. Jadi buat teman-teman food planner yang belum join Telegramnya Foodies bisa ikutan di linknya ada di t.me/foodiesid. Itu nanti akan update setiap hari tentang berita-berita kuliner, tentang ilmu-ilmu dari foodies, pokoknya tiap hari update di sana. Gitu. Ada yang nanya nih, Bu? Silakan. Boleh ya, langsung kita sesi pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan, aku recap aja ya langsung, karena ternyata waktu kita sekitar 5 menit lagi. Nih ada yang nanya, katanya, apakah ada penelitian sosmed yang paling ideal untuk mencari promosi apa yang tepat katanya. Terus bisnis kuliner lagi booming apa sih sekarang katanya gitu. Sebenarnya kalau studi itu mungkin harus dicari ya gitu. Karena kalau saya sih biasanya lebih banyak update-nya itu adalah baca artikel. Baca artikel sama tadi lebih ke apa? Nyari yang tadi saya sebutin sih 8 itu. Jadi kalau misalnya mau nyarinya lebih quote on quote penelitian atau jurnal ilmiah gitu, kalau saya sih biasanya apa ya, nggak nge-refernya ke sana gitu, tapi lebih banyak ke nge-browsing atau nge-googling atau nyari video-video di YouTube yang mereview apa yang saya mau cari gitu. Jadi kalau kita bilang taktik seperti apa, kalau saya sih lebih suka nyebutnya taktik ya gitu. Jadi kalau promosi, kalau sosmed itu kan sebenarnya adalah medianya, artinya toolsnya ya gitu. Jadi kalau misalnya ditanya nih, kamu strategi marketingnya apa? Oh, beriklan di IG, beriklan di Facebook, beriklan di YouTube. Nah itu harus dipertanyakan itu beneran marketing manager atau bukan gitu. Karena yang dia sebutin itu sebenarnya itu semuanya media, bukan apa? Sosmed itu media ya gitu. Jadi yang paling penting itu adalah taktik promosinya seperti apa. Nah, itu mungkin nanti bahasannya agak panjang sih sebenarnya. Jadi harus dibedain antara apa ya? Taktik marketingnya seperti apa, strateginya seperti apa, dan media yang digunakan apa. Karena itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau mau nyari inspirasi itu udah pastinya udah paling bener banget nyarinya di Foodies sebenarnya. Karena banyak banget hal apa sih, banyak banget platform-platform yang ngajarin gitu gimana cara mengenerate ide. Itu sebenarnya ada metode-metodenya ya gitu. Jadi harus dicari di video-video YouTube channelnya Foodies gitu. Jadi kalau yang saya sharing di sini itu kan sebetulnya lebih ke sharing hal-hal yang gampang banget lah, best practice bisa dilakukan gitu. Sama tadi yang kedua apa ya? Sosial media yang kedua tadi apa? Pertanyaannya lupa saya. Bisnis kuliner sekarang lagi booming apa nih, Bu? Itu mah apa ya? Kalau misalnya lagi boomingnya apa, itu yang harus PR-nya kita semua ya gitu. Jadi karena kan tren itu kan selalu berubah ya. Kalau saya ngelihat kan saat ini ya, lagi ngomong saat ini sih saya ngelihat banyak banget orang yang pada buka PO rumahan kan. PO rumahan dari yang kalau kemarin pas lagi PSBB itu frozen food of course gitu, sama cloud kitchen gitu. Nah kalau sekarang mungkin yang lagi cukup agak sering seliweran di timeline saya itu ya tadi itu yang tadi saya udah cerita, Korean garlic cheese. Tapi sebenarnya kalau saya ngelihat yang paling penting itu bukan kita mengambil produknya apa gitu, tapi yang paling penting itu adalah kalau kita mau buka bisnis kuliner ya gitu, penting banget pada saat kita memutuskan produknya apa, itu ada beberapa hal yang harus dipenuhi dulu. Let's say misalnya potensi marketnya itu ada atau enggak. Itu kan harus diukur dulu ya, kira-kira ini kalau misalnya saya mau garap market ini, orang akan beli atau enggak dalam jangka panjang. Atau kalau misalnya memang mau bisnisnya lebih ke tren itu kayak yang tadi saya bilang. Jadi misalnya kita cuma industri rumahan lah gitu misalnya ya. Sekarang lagi trennya apa? Korean garlic cheese, ya gue bikin Korean garlic cheese gitu kan. Sekarang trennya lagi apa ya? Oh, frozen food somai, ya gue bikin frozen food somai. Jadi yang simpel-simpel dulu aja gitu. Tapi kalau misalnya mau dalam jangka panjang misalnya, kenapa udah mau habis ya? Kalau mau dalam 30 detik lagi. Oke.
Ya udah gitulah pokoknya kalau mau dalam jangka panjang kita harus bener-bener ngitung lah gitu di forecast. Ya silakan balikin lagi aja lah. Iya, thank you banget. Malam ini nggak kerasa banget. Udah 10 detik lagi 9, kita langsung bergaya. Langsung teman-teman food planner bisa screenshot. 1, 2, 3.